hidup tanpa kecewa. Kita semua pada umumnya tentu pernah merasa kecewa. Kecewa adalah salah satu perasaan negatif yang kita merasa tidak nyaman dengannya. Rasa kecewa biasanya muncul ketika kita telah melakukan berbagai usaha untuk mencapai suatu cita-cita atau target. Jadi kita mempunyai cita-cita atau target yang tinggi, kemudian kita melakukan usaha-usaha untuk mencapai target tadi, tapi hasil yang kita capai atau capaian kita itu tidak sampai kepada target. Jadi antara capaian kita dengan harapan atau cita-cita kita itu ada jarak. Jarak antara capaian dan target itu namanya kecewa. Ya. Jadi ini saya ilustrasikan, kalau kita mempunyai target yaitu yang titik merah, karena belum kita miliki kita taruh di atas. Kenapa di atas? Karena kita selalu berusaha dengan kerja keras. Usaha kerja keras itu berat. Maka ibaratnya orang yang mendaki. Kita mendaki atau berusaha keras untuk mencapai cita-cita tadi. Ternyata capaian kita tidak bisa menggapai target tadi. Dalam arti ada jarak antara capaian kita dengan target atau dengan cita-cita. Nah, jarak antara capaian dan target itu diterjemahkan oleh jiwa kita sebagai kecewa. Itu ilustrasi yang mudah-mudahan memudahkan kita apa artinya kecewa itu. Nah, banyak orang yang sangat berpotensi mengalami kekecewaan. Jadi kalau orang Islam itu insya Allah tidak akan pernah kecewa. Tapi banyak orang yang sangat berpotensi untuk mengalami kecewaan, kecewa lagi. Karena apa? Mereka merawat keinginan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Jadi ada keinginan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Padahal tingkat keinginan kita terhadap harta itu makin hari makin naik. Sehingga makin hari makin tidak mungkin terpenuhi. Coba kalau ada orang yang kepingin punya tabungan 1 miliar. Begitu tercapai, 1-2 hari dia senang dan puas. Alhamdulillah, aku sudah dapat 1 miliar. Terus setelah 1-2 bulan, aku kepingin jadi 2 miliar. Apa yang bisa aku lakukan? Wah, ini kalau aku pakai untuk modal ini, untuk bisnis ini dan itu, nanti akan bisa berkembang. Terus misalnya berhasil, dapat 2 miliar. Nanti keinginannya naik lagi. Padahal ketika keinginan naik lagi, keinginan yang pertama tadi bisanya dicapai itu kan harus dengan usaha, dan usaha itu membutuhkan waktu. Karena usaha itu membutuhkan waktu, artinya umur kita makin hari makin tua. Ketika kita tuh makin hari makin tua, kita makin lemah. Ketika kita makin lemah, cita-cita atau target kita makin hari makin naik. Jadi targetnya makin tinggi, tapi tenaga kita makin loyo. Kapan tercapainya? Nah, itu orang yang punya potensi untuk mengalami kekecewaan. Dari waktu ke waktu kecewa melulu. Ya karena apa? Kalau punya harta, misalnya 1 gunung, dia kepengen 1 gunung lagi, kepengen 1 gunung lagi. Demikian. Nah, Rasulullah bersabda, "Laukana libni Adam." Seandainya seorang anak Adam, artinya manusia, wadiyani mimmal, dia mempunyai 2 lembah. 2 lembah yang berisi harta. Labdagha wadiyan thalithan, tentu dia ingin memiliki yang ketiga. Kalau tadi saya mengumpamakan 1 miliar, dia kepengen 2 miliar, kepengen 3 miliar. Atau kalau punya emas 1 gunung, 2 gunung, 3 gunung.
Rasulullah membayangkan atau memberikan ilustrasi lembah, terus harta ditaruh di situ sebanyak itu. Kalau mempunyai 2 lembah, dia kepingnya 3 lembah, 4 lembah, dan seterusnya. Wala yamla'u jawfa ibni adama illa turab, dan tidak akan memenuhi perut anak Adam kecuali debu. Wa yatubullahu ala man tab, tapi Allah mengampuni orang yang bertaubat. Ini artinya kalau kita kebetulan sudah pada posisi ngejar-ngejar duit, hati-hati, kamu akan kecewa lagi. Kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar. Setelah tersesat, kita kembali ke jalan yang benar, itu namanya taubat. Ya, taubat. Jadi taubat itu tabayatubu, kembali. Kembali setelah kita sesat, lalu kembali lagi ke jalan yang benar. Itu namanya taubat. Tentu taubat itu ada persyaratan-persyaratannya yang dulu sudah pernah kita bahas. Dan dengan demikian, kecewa itu merupakan perasaan negatif yang bisa juga dianggap sebagai penyakit hati. Penyakit hati ini di dalam Al-Quran disebut istilahnya penyakit hati. Ya, seperti di surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim marad, di dalam hatinya itu ada penyakit. Nah, kecewa itu termasuk salah satu dari penyakit. Dan sebagaimana kita ketahui, suatu penyakit hati atau penyakit jiwa, jika tidak segera diobati, penyakit itu bisa makin besar. Jadi satu penyakit yang sama akan menjadi besar. Tapi bisa juga berkembangnya itu satu penyakit berkembang atau beranak menjadi 2 penyakit, beranak lagi menjadi 3 penyakit. Nah, itu berarti penyakitnya bertambah. Jadi bisa bertambah volume, bisa bertambah jumlah. Nah, jadi yang kita ketahui, mungkin kita pernah merasakan, kalau suatu penyakit itu tidak segera diobati, maka penyakit itu bisa berkembang. Perkembangannya bisa menjadi makin besar, bisa makin bertambah jumlah. Jumlahnya bertambah misalnya apa? Dari kecewa menjadi sedih. Sedih kalau makin dalam menjadi frustasi. Dan karena disertai dengan tidak adanya harapan, kalau hopeless, orang yang putus asa itu biasanya orang yang putus asa itu merasa hopeless dan helpless. Tidak ada harapan dan tidak ada yang menolong. Nah, itu kalau distress itu stres yang kelewatan, namanya distress, itu bisa berkembang sampai ke putus asa. Oleh karena itu, kita hati-hati tentang kesehatan jiwa kita. Kalau ada penyakit, cepat kita obati. Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu penyakit mereka makin bertambah. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Ini cerita mengenai orang munafik. Ya. Orang munafik suka bohong. Orang bohong itu biasanya menyimpan sesuatu maksud yang tidak baik dan sebagainya. Nah, di dunianya itu akan mengalami perasaan-perasaan yang negatif atau penyakit hati. Besok di akhirat akan mendapatkan adzabun alim, siksaan yang pedih, bima kanu yakdzibun, dikarenakan mereka berdusta. Mereka itu berdusta. Jadi sebagaimana tadi saya katakan, kalau orang itu beriman dengan baik sesuai dengan pedoman dari Allah, maka dia akan bahagia, tidak usah menunggu di akhirat. Di dunia sudah bahagia. Sebaliknya, orang yang di hatinya ada penyakit, kemudian penyakit itu biasanya bertentangan dengan iman. Penyakit hati itu biasanya bertentangan dengan iman. Nah, kalau di dalam hati itu ada penyakit, tidak segera diobati, dia di dunia sudah tersiksa, di akhirat juga ada siksaan lagi yang lebih pedih. Nah,
Oleh karena itu kita hati-hati dengan keimanan kita laksanakan dengan baik. Nah, kecewa itu bisa mendorong seseorang untuk melakukan kekerasan. Jika seseorang merasa kecewa karena orang yang sangat dia cintai, meskipun cintanya itu hanya sepihak, cinta sepihak itu diibaratkan bertepuk sebelah tangan. Ya. Kalau ada seseorang mencintai orang lain, dia itu ingin melakukan sesuatu, ingin memperoleh sesuatu dari yang dicintai. Ya, minta sesuatu itu bisa misalnya pelayanan seks. Ya, minta sesuatu tapi tidak dituruti. Oh, kalau dia tuh kepingin ada pelayanan seks tapi tidak dituruti, dia kecewa. Karena usaha dia merayu dan sebagainya itu tidak ada hasilnya, tidak mencapai apa yang dia inginkan. Dia kecewa. Nah, kekecewaan semacam itu bisa mendorong orang untuk melakukan kekerasan. Nah, hal semacam itu terjadi pada seorang wanita yang terhormat, yang kecewa terhadap Yusuf muda. Saya menyebut Yusuf muda sebelum beliau menjadi nabi. Karena wanita terhormat ini, ya cantik, yang istrinya pejabat tinggi, tapi Nabi Yusuf, anak angkatnya, yang kemudian setelah makin dewasa itu cakep sekali, dia ternyata tidak mau menuruti. Nah, lalu wanita ini melakukan kekerasan. Nah, kekerasan itu bentuknya macam-macam. Kekerasan yang dia lakukan itu memenjarakan Nabi Yusuf. Nah, wanita itu mengatakan ketika dipertemukan dengan wanita-wanita yang lain yang mencemooh dia, wah, istrinya pejabat itu curang atau mempunyai selera dengan anak mudanya. Terus setelah mendengar itu, wanita itu menunjukkan, ini loh yang kamu kamu cemooh seperti itu karena aku punya selera dengan pemuda ini loh. Lihat. Setelah mereka melihat, kagum dengan ketampanan Nabi Yusuf. Lalu wanita itu mengatakan kepada hadirin wanita-wanita itu, qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi. Itulah dia orang yang kamu mencela aku karena aku tertarik padanya. Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Sungguh aku telah menggoda dia untuk menundukkan dia supaya dia menuruti keinginanku, akan tetapi dia menolak. Lalu kekerasannya di sini. Wala illam yaf'al ma amurhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Kalau dia tidak mau menuruti keinginanku, dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Nah, jadi hati-hati dengan kecewa. Nah, kalau kita tahu kecewa itu semacam itu, maka kita usahakan terhindar dari kecewa. Bukan bagaimana cara mengatasi kecewa. Kalau kita berusaha mengatasi kecewa, berarti kecewanya sudah terjadi. Tapi kalau orang beriman, kecewa itu tidak pernah hinggap di jiwa kita. Kita nggak pernah terhinggapi, nggak pernah diampiri, nggak pernah dikunjungi oleh rasa kecewa. Nah, kalau kita ingin terbebas dari perasaan kecewa, kita perlu mempelajari hal-hal yang bisa menyebabkan munculnya perasaan kecewa. Lalu kita lakukan langkah-langkah untuk menghilangkan sebab-sebab itu. Jadi kita pelajari semacam tadi, kecewa itu kapan terjadi, sebab-sebabnya apa. Kalau kita sudah tahu sebab-sebab yang mengakibatkan kecewa, maka cara menghindari kecewa adalah kita hindari sebab-sebabnya itu. Jadi tidak langsung ditargetnya kecewanya. Kalau ditarget kecewanya itu sudah terlanjur kecewa, lalu diobati. Seperti dokter biasanya orang setelah sakit lalu diobati. Lebih bagus dokter itu memberi pesan-pesan, lakukan ini, lakukan itu, agar tidak pernah jatuh sakit. Tapi kebiasaan kita lebih ke sakit dulu baru diobati.
Dengan demikian, dokter-dokter pun juga belajarnya itu belajar bagaimana cara mengobati. Jarang dokter yang tertarik bagaimana cara menghindari sakit. Nah, kalau di negara lain sudah berkembang bagaimana menghindari sakit. Jadi ada dokter, misalnya dokter keluarga, family dokter itu tugasnya memberi bimbingan kepada keluarga-keluarga supaya tidak sakit. Dari waktu ke waktu berkunjung kepada keluarga yang menjadi kliennya, terus dicek bagaimana cara kehidupannya. Kalau rumahnya kotor, dikasih saran supaya jaga kebersihan. Kalau ada anaknya makannya tidak teratur, dinasehati supaya diberi makanan yang baik dan teratur dan seterusnya. Nah, itu dokter semacam itu laku di negara lain. Yang bayar siapa? Yang bayar perusahaan asuransi. Karena kalau asuransi itu tidak menerima premi dari customernya, kan dia akan membayar klaim, akan membayar kepada customernya bila ada klaim bahwa customernya itu sakit. Nah, perusahaan ini nyewa dokter, nasihati tuh customerku supaya mereka tidak pernah sakit. Nah, kalau mereka tidak pernah sakit, kan mereka tidak klaim. Kalau tidak klaim, mereka untung. Jadi biaya untuk menggaji dokter semacam itu lebih murah daripada membayar klaim orang yang sudah sakit. Nah, ini daripada kita itu kecewa, sudah terlanjur, kita pelajari keimanan ini dengan baik, sehingga dengan iman yang baik, kita tidak pernah kecewa. Nah, coba kita pelajari beberapa penyebab yang mengakibatkan kecewaan itu. Setelah itu kita udah usahakan menghindarinya. Misalnya, 1, bila pengetahuan dan keterampilan kita kurang memadai, pengetahuan kita sedikit, keterampilan kita terbatas, maka kemungkinan kecewa besar. Karena apa? Kita tidak punya kapasitas untuk menggapai cita-cita. Maka kita harus selalu menambah kapasitas kita. Kapasitas itu dari pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini bisa disebut capacity building, membangun kapasitas diri. Caranya gimana? Belajar terus, latihan terus. Ya. Belajar jangan berhenti-berhenti. Ya. Ada hadis yang panjang, Rasulullah itu mendorong kita, memotivasi kita untuk belajar. Cara memotivasi kalau Rasulullah itu tidak dari belakang, tapi dari depan. Dari belakang itu maksudnya digebuk. Ayo belajar, itu namanya dari belakang. Kalau dari depan, tuh cita-citamu. Kalau kamu mau belajar dengan baik, kamu masuk surga. Kamu kepengen masuk surga nggak? Nah, surga itu kan di depan. Kalau kamu kepengen masuk surga, belajar. Nanti kamu akan mudah sekali masuk surga. Nah, ini kalau Rasulullah memotivasi, selalu motivasinya itu ke depan, future oriented, bukan dari belakang. Kalau dari belakang itu gebuk, ayo belajar. Nah, sabda Nabi, saya kutip sebagian, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turqil jannah. Siapa yang menempuh jalan itu bisa cara untuk mencari ilmu, maka Allah akan membangunkan jalan bagi dia menuju ke surga. Jadi begitu kita belajar, disiapkan oleh Allah jalan menuju surga. Tentu belajar ini belajar yang membenahi keimanan kita, ya. Dan keimanan itu pasti menguntungkan kita. Contohnya, kalau kita beriman dengan baik, kita tidak akan kecewa. Ya, jadi kalau saya bilang iman itu bukan lalu keimanan yang terpisah dari kehidupan, tidak, ya, berkaitan dengan kehidupan. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li thalibil ilm. Dan para malaikat itu pun mendoakan. Mereka itu meletakkan sayapnya, artinya itu merendahkan
rendah hati mereka, karena mereka ridho kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard. Orang yang belajar kemudian dia itu menjadi berilmu. Wa innal alim, sesungguhnya orang yang berilmu. Jadi targetnya sampai menguasai ilmu. Kalau sudah menguasai ilmu, maka semua makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, wal hitan, hatta sampai dengan ikan-ikan di laut. Wal hitan fi jawfil ma, sampai dengan ikan-ikan yang di laut dalam sana. Itu semua mendoakan kepada orang yang memiliki ilmu. Nah, ini Rasulullah mendorong kita, udahlah ayo belajar. Kalau kamu belajar nanti kamu didoakan oleh malaikat untuk dapat ampunan dari Allah. Nah, karena itu bagaimana caranya kita supaya tidak mudah kecewa? Belajar, belajar, belajar. Latihan, latihan, latihan. Jadi hidup ini ya latihan terus. Ya, misalnya sholat itu kita latihan. Setiap hari sholat kita itu kan kurang khusyuk. Latihan lagi, nanti sholat lagi kita berusaha untuk lebih khusyuk dan seterusnya. Nah, jadi hidup ini adalah belajar dan latihan. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita kurang bersemangat, maka kita sangat berpotensi untuk mohon maaf, saya melihat layar saya ini kacau. Ya. Saya melihat layar saya ini kacau. Sebentar. Ya, Masya Allah, putus. Oh. Udah nyambung lagi. Bisa didengar saya? Bisa didengar? Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita kurang bersemangat untuk berusaha meraih cita-cita, potensi untuk kecewa besar sekali. Itu sebabnya. Jadi sebab yang kedua adalah kalau kita kurang bersemangat, maka kita harus berusaha secara optimal untuk mengerahkan semua kapasitas dan fasilitas yang kita miliki. Kapasitas itu termasuk tadi kecerdasan, keterampilan, dan fasilitas itu yang ada di lingkungan kita. Lingkungan kita itu sumber daya yang kita miliki. Sumber daya itu termasuk harta yang kita miliki. Aku punya duit berapa? Terus daripada duit nganggur di bank, aku pakai untuk mendidik anakku supaya pinter. Aku pakai untuk membiayai aku belajar. Aku ingin belajar keimanan dengan cara ngaji pakai online. Untuk ngaji pakai online, pakai Zoom, butuh laptop atau butuh HP. Beli. Nah, jadi kita punya resources yang ada, baik itu berupa kapasitas di dalam diri kita maupun fasilitas yang ada di lingkungan kita, kita kerahkan semuanya. Ya. Termasuk tenaga kita, kecerdasan kita, keuangan kita kerahkan untuk menggapai cita-cita. Kita sering membiarkan uang kita menganggur di bank, padahal kalau kita mau menggunakan uang itu untuk membiayai pendidikan kita sendiri atau pendidikan anak kita, dan anak kita akan makin pintar, dan bertambahnya kepintaran itu akan bisa meningkatkan produktivitas. Allah menganjurkan kita untuk berusaha maksimal. Allah menganjurkan kita untuk berusaha maksimal, dan kalimat Allah itu ringkas sekali. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kesanggupanmu. Jangan diartikan ala sebisanya itu, lalu itu menggampangkan.
Bukan. Sekuat kesanggupanmu. Nah, takwa itu kan satu kata yang meliputi banyak hal, ya. Termasuk berbakti kepada Allah dalam bentuk ritual, termasuk kewajiban kita untuk memberi nafkah kepada istri dan anak, termasuk memberi kasih sayang yang cukup kepada istri dan anak dan sebagainya. Itu semuanya takwa. Nah, lakukanlah ketakwaan itu sekuat kesanggupanmu. Jadi orang mukmin yang baik tidak ada malas-malasan, tidak ada malas-malasan, semua pasti rajin. Yang ketiga, pola pikir yang menyimpang. Pola pikir yang menyimpang itu punya potensi untuk membuat kita kecewa. Pola pikir menyimpang itu apa? Angan-angan atau pengandaian yang tidak sesuai dengan kenyataan atau yang tidak sesuai dengan keadaan lingkungan. Jadi pikiran yang tidak realistis, punya cita-cita tapi tidak realistis, itu menyimpang. Kalau kita mau mempunyai perencanaan itu harus kita dasari dengan fakta yang ada sekarang ini apa sih? Faktanya begini, aku punya anak 3, yang keterampilannya beda-beda. Itu bagaimana itu bisa dikerahkan untuk kebaikan yang menjadi sinkron dan harmonis, misalnya semacam itu, ya. Jadi kita punya cita-cita mesti disesuaikan dengan fakta yang ada di depan kita atau keadaan yang sudah diciptakan oleh Allah di lingkungan kita. Nah, untuk mengatasi hal ini, mengatasi penyimpangan pola pikir, kita harus ridho dulu, menerima keadaan yang sudah terjadi. Ini rasa konten, bisa menerima apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Karena semua yang terjadi itu tidak lepas dari qudrah dan iradahnya Allah. Dan kita tidak punya kekuasaan. Misalnya kita dilahirkan di Indonesia, nggak bisa lalu, wah ini kalau aku tinggal di Eropa ya enak begini-begini. Enggak, faktanya kita di Indonesia, udahlah kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk di Indonesia ini. Terus problem yang ada di sini kita pelajari dan kita atasi dengan sarana-sarananya yang ada di sini. Ya. Jadi cara mengatasi pikiran yang menyimpang, kita terima dengan baik keadaan yang sudah terjadi dengan keyakinan bahwa keadaan tersebut telah ditentukan oleh Allah. Setelah kita menerima keadaan yang realistis ini, kita merumuskan dengan benar apa yang bisa kita lakukan berangkat dari keadaan tersebut. Jadi setelah kita mengenali peta yang realistis ini, kita bikin tujuan, ya, kita rumuskan tujuan kita apa. Setelah kita rumuskan tujuan, lalu kita rumuskan perencanaan yang baik. Perencanaan bagaimana saya bisa mencapai tujuan tadi. Terus kita susun program-program yang mengarah ke sana. Nah, jadi berangkatnya dengan lihat kenyataan yang ada dan terima dengan baik. Ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada suatu apapun yang menimpa kamu. Yang menimpa ini bisa hal yang baik, bisa yang buruk, ya. Tidak ada suatu apapun yang menimpa kalian di bumi ini ataupun di dalam diri kalian kecuali itu sudah terekam, sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Jadi sudah ada itu, skenarionya itu sudah ada. Inna fi dzalika 'ala Allah yasir. Hal semacam itu gampang bagi Allah. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kalian itu tidak merasa putus asa ketika kalian miss itu gagal mencapai cita-cita, gagal mencapai target. Kalau kamu gagal, jangan putus asa. Wa la tafrahu bima atakum, dan kalian jangan bangga dengan apa yang kalian peroleh. Jadi kalau kita menganggap bahwa ini dari Allah ini, terus kita usahakan hasilnya seperti apa? Hasilnya itu pun itu yang dikehendaki oleh Allah.
Karena itu yang dikehendaki Allah. Kalau misalnya kita itu ada ada jarak antara keinginan antara target dengan capaian, nggak usah putus asa. Nah, makanya ayat ini relevan dengan bagaimana cara kita menghindari keputusasaan, yaitu apa? Terima dulu apa yang ada, karena itu sudah termaktub. Terus, tapi kalau berhasil, jangan kamu klaim itu hasil dirimu, jangan kamu klaim itu sebagai prestasi. Wala tafrahu bima atakum. Kalian jangan merasa bangga dengan apa yang kalian peroleh, karena itu memang sudah dicatatkan di sana. Ya. Jadi ini contoh yang paling bagus adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu mengalami ujian yang saya kira kalau kita ini belum tentu kuat itu. Tapi apa? Ujung-ujungnya bagus. Yang kalau kita runut skenarionya, kalau kita runut kronologi kejadian-kejadiannya, kita terlalu membaca, oh ternyata itu semua menjadi bagian dari skenario. Skenario bagaimana supaya Nabi Yusuf ini bisa menjadi nabi di Mesir. Mesir belum ada nabi. Mesir itu butuh seorang nabi. Maka dikirimlah seorang yang punya bakat untuk menjadi nabi. Yusuf. Bagaimana supaya dia bisa sampai ke Mesir? Dia dibuang dulu oleh kakaknya. Ditemukan oleh orang. Terus sampai di Mesir, dia diakui sebagai orang sana dan sebagainya. Lalu ketika dia menjadi pemimpin di sana, orang menganggap dia bagian dari bangsa itu. Nah, jadi kalau kita mengalami kejadian apapun, kita coba renungkan, barangkali ini adalah skenario yang dibuat oleh Allah, atau bagian dari skenario yang dibuat oleh Allah yang nanti ujung-ujungnya baik. Nah, oleh karena itu, kejadian apapun, ya kita nggak usah kecewa, nggak apa-apa. Ini nanti insya Allah hasilnya akan bagus. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, sikap narsistik. Sikap narsistik itu orang yang beranggapan bahwa apa yang terjadi itu adalah hasil saya, dan orang-orang lain itu harus melakukan sesuatu untuk saya. Jadi orang narsistik itu, orang yang narsis itu mengharapkan keadaannya sesuai dengan yang dia inginkan, orang lain itu nurut kepada dia seperti yang dia inginkan. Dan dia menganggap dirinya yang paling penting, dia yang paling pinter, dia yang paling benar dan sebagainya. Itu orang narsis. Itu yang mentok, yang paling top. Tentu narsis itu ada level yang lebih rendah. Yang lebih rendah itu kita seringkali mengatakannya sombong. Jadi narsis itu sombong yang sudah mentok gitu. Nah, sikap narsis bagi seseorang yang menginginkan semua orang itu harus memenuhi keinginannya, atau bahkan dia menginginkan bahwa semua keadaan lingkungannya harus sesuai dengan apa yang dia inginkan, itu dia akan mudah sekali kecewa. Karena apa? Bagaimana kita bisa mengendalikan orang lain? Bagaimana kita bisa mengendalikan keadaan? Karena keadaan itu kan bisanya terjadi karena ada beberapa variabel-variabel yang terjadi bersamaan. Kita tidak bisa mengendalikan variabel-variabel itu. Maka hanya orang gila kali yang mengharapkan keadaan itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan orang lain kan punya selera sendiri, punya pola pikir sendiri. Kalau kita mengharapkan orang lain itu berbuat sesuai dengan yang kita inginkan, sulit. Lebih gampang mengubah pola pikir sendiri yang menyesuaikan dengan keadaan. Nah, orang narsis itu mesti menyadari bahwa tidak mungkin mengubah keadaan yang sudah terjadi agar sesuai dengan keinginannya, atau menginginkan orang lain harus mengikuti selera dia. Akan lebih mudah jika dia mengubah pola pikirnya agar bersesuaian dengan kenyataan, atau agar dia bisa mentoleransi pola pikir orang lain. Oh, dia melakukan itu karena pola pikirnya demikian. Oke lah, bagus kok. Cuma caranya aja beda dengan yang saya inginkan gitu. Nah, dengan kata lain, kita perlu membangun rasa rendah hati. Orang rendah hati itu kan menghormati orang lain. Kalau menghormati orang lain,
Dia mempunyai cara sendiri, silahkan. Mempunyai pola pikir yang berbeda, silahkan. Nah, jadi dengan seperti itu, sama dengan kita itu membangun rasa rendah hati pada diri kita sendiri, dan kita bisa terhindar dari kesombongan. Nah, Allah melarang kita untuk sombong. Sampai Allah itu menyebutnya, kamu tuh kemampuanmu terbatas. Wala tamshi fil ardi maraha. Kamu jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kamu ini kan sekali-sekali tidak akan dapat menembus bumi. Coba tembus bumi. Nggak mungkin. Paling berjalan di permukaannya. Itu pun kamu capek sekali. Kalau menembus dari ke dalam, muncul di permukaan yang sana, nggak mungkin. Dan kamu juga tidak bisa mencapai ketinggian gunung, berjalan ke sana, tapi kamu nggak bisa tinggi meraih apa yang ada di atas gunung. Jadi kita diingatkan oleh Allah bahwa kita itu mempunyai keterbatasan, dan setiap orang mempunyai keterbatasan. Maka kita tidak usah mengharapkan semua seperti yang kita inginkan. Ya, itu yang keempat, hindari narsisism. Yang kelima, menyadari akan keterbatasan kemampuan kita untuk mempengaruhi lingkungan dan orang lain, maka kita mesti berdoa. Kenapa berdoa? Kita tahu bahwa kita ini terbatas. Kalau saya misalnya mau berdagang, jual HP, saya bisa membeli HP, tapi saya untuk membeli kan terbatas, duit saya adanya berapa. Oke, anggaplah misalnya aku bisa membeli HP model apa saja, sehingga toko saya itu lengkap selengkap-lengkapnya. Terus, apakah orang itu mau datang ke toko kita? Itu kan kita tidak bisa mengendalikan hatinya, kita tidak bisa mengendalikan pikirannya, tidak bisa mengendalikan selera dia. Enggak ke situ. Kenapa? Mungkin mahal. Nah, kalau saya membuka toko yang lengkap, itu kan tokonya harus besar. Kalau tokonya harus besar, sewanya kan mahal. Kalau sewanya mahal, maka biaya operasionalnya tinggi. Kalau itu besar sekali, maka karyawan saya harus banyak. Kalau produknya itu bermacam-macam merek, maka saya membutuhkan tenaga penjual yang mengetahui karakternya produk itu. Kalau ada 10 merek, saya harus melatih orang untuk mengetahui karakter produknya itu. Mahal sekali. Dan mengajari orang belum tentu berhasil, karena ada orang yang cerdas, ada yang tidak cerdas. Yang kita tidak bisa mempengaruhi atau mengubah kemampuan itu. Karena kita terbatas, ya, yang bisa mengendalikan orang supaya orang mau datang ke toko saya, itu yang bisa yang mendorong itu Allah. Oleh karena itu kita mesti rendah hati mohon kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha untuk membuka toko. Berkailah, datangkanlah para pembeli ke sini, dan seterusnya. Ya, jadi kita mengakui di hadapan Allah kekurangan kita. Jangan seperti orang ateis. Kalau orang ateis kan mengatakan kalau kita berdoa itu sama dengan mengakui kelemahan. Loh, orang tidak mengakui kelemahan itu tidak berpikir realistis. Kita ini lemah. Misalnya kita dalam satu hari melek terus 24 jam aja tidak sanggup. Kita mesti butuh tidur. Kan itu bukti bahwa kita itu lemah. Oleh karena itu, kalau orang ateis, ya namanya ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Seolah-olah dirinya itu bisa apa saja. Nah, itu orang yang tidak realistis pikirannya. Oleh karena itu kita minta kepada Allah. Dan kalau kita minta kepada Allah, kita dekat dengan Allah, insya Allah Allah akan menuruti kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakan, aku dekat. Karena aku dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan orang yang sedang memohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah
dia minta dikabulkan, minta saya untuk mengabulkannya, dan dia harus beriman. Jadi kalau berdoa harus dibarengi dengan keimanan. Jadi berdoa mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Banyak orang, kamu sakit, mudah-mudahan sembuh ya, cepat sembuh ya. Tapi di benak hati nggak ada kaitannya dengan Allah. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Ya aku doa mudah-mudahan cepat sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Terserah. Tapi kalau kita orang beriman, mudah-mudahan Allah menyembuhkan kamu. Ya. Syafakallah, ya. Atau yashfikallah. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan kamu. Itu kalau orang Islam. Tapi kalau orang bukan orang tidak punya iman kan, mudah-mudahan sembuh ya. Wah, aku mau berangkat besok ke London. Ya, mudah-mudahan selamat ya. Selamat-selamat di perjalanan, baik-baik aja gitu. Nah, tidak ada yang diminta. Ya, kita mesti mengakui keterbatasan. Kita minta kepada Allah. Itu yang kelima, doa. Ya. Yang keenam, kita bersikap rendah hati terhadap Allah. Dengan cara apa? Ya, aku ini bisa berusaha. Yang nanti menentukan hasilnya kayak apa itu Allah. Karena variabel-variabelnya begitu banyak, nanti hasil akhirnya itu Allah yang menentukan. Dan aku yakin kalau Allah yang memilihkan, kalau aku yakin bahwa nanti yang terjadi adalah pilihan Allah. Dan kalau itu dipilih oleh Allah, saya yakin pasti itu baik. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah membulatkan tekad itu kan berarti sudah bersungguh-sungguh, yang diniati dengan baik, dengan usaha yang baik. Fatawakkal 'ala Allah. Serahkan kepada Allah. Tawakal itu, kita itu berusaha maksimal, kemudian kita serahkan kepada Allah, nanti hasil akhirnya terserah Allah. Nah, kalau kita menyerahkan hasil akhir kepada Allah, maka kita tidak akan kecewa. Orang yang kecewa itu, kalau mulai dari awal tidak tawakal, tidak menyerahkan kepada Allah. Karena tidak menyerahkan, ya dia mudah sekali kecewa. Jadi tawakal adalah sarana yang paling ampuh untuk memperkecil kemungkinannya kecewa. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu suka kepada orang yang bertawakal. Yang ketujuh, tidak hanya tawakal saja, bersyukur. Apapun yang terjadi, kita syukuri. Ya. Jadi kita mensyukuri hasil apapun dari usaha optimal kita. Karena kita meyakini bahwa hasil itu adalah keputusan Allah, dan bahwa hasil apapun yang dipilih oleh Allah pasti memiliki sisi positif atau sisi baik. Biyadikal khair, hanya di tangan mulah Allah semua kebaikan. Jadi semua kebaikan di tanganmu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini kalau kita lihat, tapi ini sudah hampir 6:30 ya. Kalau kita perhatikan, sebenarnya apapun yang diciptakan oleh Allah itu baik. Kita kadang-kadang mengatakan bahwa pembusukan itu jelek. Proses pembusukan itu jelek. Coba kalau tidak ada proses pembusukan, buah itu bisanya matang kalau mengalami proses pembusukan. Begitu pisang atau mangga kita petik, belum siap makan. Begitu kita petik kan dia tidak akan mendapatkan energi dari pohonnya. Begitu terputus, mulailah proses pembusukan. Nah, proses pembusukan itu kalau pada level tertentu kita menyebutnya matang. Saat itulah enak-enaknya buah. Nanti kalau kita tidak segera makan, proses pembusukan berlanjut terus menjadi rusak. Nah, pembusukan itu fungsinya mengurai. Dengan penguraian itu, maka buah yang asalnya bentuknya seperti itu nanti meleleh, akan kembali ke tanah. Ada yang jadi air, ada yang jadi bagian dari tanah, ada yang menjadi pupuk dan sebagainya, bisa kembali lagi ke tanah. Tanpa proses pembusukan, repot kita. Ya. Yang kedelapan, yang terakhir, ya, kita menganggap bahwa apapun hasil akhir dari usaha kita adalah
pelajaran dari Allah. Kalau tadi saya mengatakan apapun hasil akhir itu pasti baik, ini pelajaran. Pelajaran itu bisa pelajaran baik, bisa pelajaran buruk. Bila hasilnya bagus, kita bersyukur bahwa apa yang telah kita lakukan sudah benar, sesuai dengan pedoman dari Allah. Tapi jika hasilnya buruk, kita bersyukur juga. Kenapa bersyukur? Kita telah ditegur oleh Allah bahwa kita telah melakukan kesalahan. Dan bahwa kita harus kembali ke pedoman-pedoman dari Allah. Jadi kalau kita melakukan suatu percobaan, gagal sampai 5 kali, bukannya gagal. Yang dikatakan gagal itu sebenarnya membuktikan bahwa cara yang saya tempuh 5 kali ini, 5 cara yang saya tempuh ini, it don't work. It don't work. Tidak akan bisa bekerja, tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak sesuai dengan target kita. Oleh karena itu, nanti lain kali jangan lakukan yang itu. Udah hindari yang 5 itu. Kita coba yang ke-6. Oh, ternyata pas. Nah, terus kalau kita mengulangi lagi, langsung saja ke cara yang ke-6. Cara 1, 2, 3, 4, 5, tinggalkan. Jadi, apapun yang terjadi, itu adalah pelajaran dari Allah. Kalau itu sudah baik, kita teruskan. Kalau itu buruk, kita ambil pelajaran. Ada yang salah, ada yang harus kita hindari. Oleh karena itu Allah menyebutnya wabalawnahum bil hasanati was sayyiat. Ini balawnahum seringkali diartikan memberi cobaan. Bala itu bisa berarti mencoba, bisa berarti menguji. Kalau mencoba itu kan seringkali konotasinya negatif. Tapi kalau ujian itu kan semacam challenge. Coba kamu reaksimu apa? Aku kasih kejadian ini. Jadi wabalawnahum, kami tes, kami uji mereka bil hasanati was sayyiat, dengan kejadian-kejadian yang menurut mereka bagus dan kejadian-kejadian yang menurut mereka buruk. Saya mengatakan yang menurut mereka bagus karena di sisi Allah semua kejadian bagus. Ya, seperti pembusukan tadi. Kalau dari sudut pandang Allah bagus, tapi kita seringkali menganggap negatif, jelek. Karena apa? Setelah busuk kita nggak bisa makan. Itu kan artinya kamu kalau mau makan buah ini pada saat yang timingnya pas gitu. Wasayyiat, dan kami uji dengan keburukan-burukan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke cara yang benar. Jadi ada 8 macam cara, setidaknya ini bukan seluruhnya ya. Setidaknya kalau kita lakukan yang 8 cara ini, insya Allah kita bisa terbebas dari kekecewaan. Kalau kita terbebas dari kekecewaan, maka kita bisa menikmati kebahagiaan hidup di dunia ini. Ringkasnya yang kita bahas pagi ini, bahwa rasa kecewa biasanya muncul ketika hasil usaha kita tidak mencapai target. Kecewa bisa menyebabkan penyakit hati yang lain, seperti sedih, frustasi, distres, atau putus asa. Cara menjauhkan kekecewaan dari kita ada beberapa, antara lain kita terus-menerus belajar dan melatih diri. Kita berusaha secara optimal. Kita ridho atas apapun yang sudah terjadi. Kemudian kita mesti rendah hati sambil mengakui keterbatasan kita. Kemudian kita berdoa memohon pertolongan Allah. Lalu kita bertawakal menyerahkan hasil apapun kepada Allah Ta'ala yang menentukan. Setelah terjadi, kita bersyukur atas apapun hasilnya. Karena apa? Karena apapun hasilnya itu adalah pelajaran bagi kita. Jadi kita ambil hasilnya itu sebagai pelajaran, apakah kita teruskan cara itu atau kita berhenti memakai cara yang lebih baik. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat. Semoga Allah membimbing kita dalam bertawakal kepadanya serta menjauhkan kita dari kekecewaan. Amin.